Shalom, kami akan menyampaikan warta gereja tanggal 13 Desember 2020. Terima kasih kepada setiap jemaat yang tetap setia beribadah sampai saat ini. petugas ibadah tanggal 20 Desember 2020. WL Saudari Ervina, singer Saudari Sarah dan Saudari Dea, keyboard Bapak Victor, gitar Saudara Randy, bass Bapak Bima, drum Bapak Daniel, LCD Saudara Elwin, dan kameramen tim multimedia. Mengingatkan untuk segenap tim pelayan dapat berkumpul pada hari Kamis jam 5 sore. Petugas jam doa tanggal 16 Desember 2020. WL Ibu Lani Victor, gitar Pak Victor, kajon Saudara Ega, firman Tuhan Bu Lydia Yusuf, dan kameramen tim multimedia. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap senantiasa mengikuti jam doa pada setiap hari Rabu jam 6 sore. Petugas sekolah minggu tanggal 20 Desember 2020. Idria Ibu Feni, Pratama Ibu Nunu, Madia Saudari Jantika, dan tunas muda oleh Burut. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia dalam mendampingi anak-anaknya dalam bersekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.45. Terima kasih. Mengundang segenap kaum muda dan remaja untuk mengikuti persekutuan setiap hari Sabtu jam 6 sore di YouTube channel Salatiga Kids Fellowship. Terima kasih juga kepada teman-teman yang tetap setia mengikuti persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tia Mega tanggal 13 Desember, Saudari Dora tanggal 15 Desember, Ibu Priscilla Dani tanggal 18 Desember, dan Ibu Tri Widya Stuti tanggal 19 Desember. Kiranya selalu diberi kesehatan dan diberkati. Yesus memberkati. Mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan Memakai masker saat bepergian, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terhindar dari virus. Stay safe, stay healthy. Terima kasih atas dukungan dan doa serta like dan subscribe ke channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat setia dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk bersekutu dan beribadah pada hari Minggu 13 Desember 2020. Namun sebelumnya saya mengajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Kan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami dan pujian kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru bagi kami Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengetahui Tuhan, Engkau yang sungguh baik bagi kami.
Engkau yang paling mengerti kami Tuhan. Dan meskipun hari-hari ini tidak mudah Tuhan hidup di era pandemi seperti ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau tetap baik dan Engkau sungguh baik-baik kami Tuhan. Dan kami akan terus menaikkan pujian kami, sembah kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin dan sertai Tuhan ibadah kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat bersungguh-sungguh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Masih bersyukur, masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian dari NP nomor 59. Hai dunia bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka bukan lenyap, anugerahnya melimpahlah. Getarlah kuasa gelap, getarlah kuasa gelap, getarlah kuasa gelap. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara tetap bersuka cita, dan hari ini kita akan bersama-sama mempersembahkan setiap apa yang kita miliki, persembahan kita dibawa ke dalam hadirat Tuhan, juga terlebih hati dan pikiran kita yang akan bersama-sama dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan, dan persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Leni. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan mengembalikan sedikit berkat yang Engkau berikan untuk gereja-Mu ini. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berkenan di hadirat-Mu. Di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan persembahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita juga akan siapkan hati kita untuk mendengar sabda dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Dwi Marto. Kita akan pujikan Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
kami bernyanyi dan bermazmur bagi nama-Mu itu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah Tuhan yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita akan mohon pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh luar biasa, pada saat pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh kembali ke hadirat-Mu. Meskipun minggu ini kami tetap harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur karena Allah berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Allah, menikmati berkat Tuhan, menikmati sukacita surgawi, terlebih lagi sukacita atas kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur Tuhan, dan biarlah pagi hari ini kami boleh memahami firman-Mu, terlebih lagi kami dimampukan, dikuatkan oleh kuat kuasa-Mu untuk mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali menikmati anugerah Allah, berkat Tuhan. Terlebih lagi hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ataupun di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sungguh kita memang masih harus beribadah dari rumah, tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk menikmati berkat Tuhan dan sukacita Natal di tahun 2020 ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dengan cermat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sama seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul tetap taat meski tidak terlihat. Tetap taat meski tidak ada yang melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu tokoh yang seringkali kita lupakan dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ketika Natal tiba, kita seringkali fokus kepada tokoh Maria, Elizabeth, gembala-gembala domba, orang-orang Majus. Dan seringkali kita lupa akan satu nama yang sebenarnya punya peran yang cukup penting, yaitu Yusuf. Bahkan kalau kita melihat dalam tradisi Natal, mungkin peran Santa Claus lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Mungkin anak-anak ditanya tentang siapa ayah Yesus tidak banyak tahu, tetapi ditanya tentang Santa Claus mungkin mereka akan dengan cepat menyebutkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam kitab Injil, dalam Matius secara khusus, kita tidak bisa melihat atau kita tidak pernah melihat para penulis Injil itu menuliskan tentang apa yang dikatakan oleh Yusuf, perkataan Yusuf, pembicaraan Yusuf, apa yang keluar dari mulut Yusuf tidak pernah ditulis oleh penulis Injil. Tapi sesungguhnya Yusuf punya peran yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 sampai dengan Matius pasal yang kedua, hal yang paling menonjol dari diri atau dari pribadi Yusuf adalah ketaatannya kepada Tuhan. Di dalam sepanjang Matius pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua, kita akan menemukan bagaimana Yusuf begitu taat kepada perintah Allah. Yusuf taat terhadap perkataan Tuhan, terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah yang kita bisa teladani dari kehidupan Yusuf. Dan hari ini kita akan belajar dua teladan ketaatan yang Yusuf teladankan kepada kita. Teladan yang pertama adalah bahwa Yusuf adalah orang yang taat meski situasinya tidak mudah. Yusuf tetap taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan meskipun dia berada dalam situasi yang tidak mudah. Mari memperhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 dari Matius pasal 1. Di situ dikatakan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia memberi nama kepada anak yang dilahirkan oleh Maria itu Yesus, sesuai dengan yang diperintahkan oleh malaikat. Dia juga bahkan taat untuk tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ke belakang atau di dalam ayat yang ke-18 secara khusus, kita bisa melihat bagaimana Yusuf pada waktu itu belum menjadi suami dari Maria. Yusuf baru menjadi tunangan Maria. Dan kita melihat Maria yang adalah tunangan Yusuf hamil atau mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini bukan situasi yang mudah yang harus atau yang bisa diterima dengan lapang dada oleh Yusuf. Maria memang sudah diberitahu kalau bayi yang ada di dalam kandungannya adalah berasal daripada Roh Kudus. Bayi yang di dalam kandungan Maria, Maria tahu bahwa itu adalah bayi Yesus, bayi daripada Mesias, anak Allah. Tetapi Yusuf tidak pernah diberitahu atau belum diberitahu oleh malaikat. Mungkin saja Maria sudah memberi tahu Yusuf, tetapi mungkin tidak mudah bagi Yusuf untuk langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, wajar kalau Yusuf pada waktu itu mengambil keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf berinisiatif untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari tradisi atau berdasarkan budaya pada waktu itu, sebenarnya sebagai seorang tunangan daripada Maria, Yusuf punya hak untuk menuntut Maria secara hukum, sehingga Maria bisa saja pada waktu itu dihukum dengan cara dilempari batu. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Yusuf tidak mau membuat Maria menjadi malu. Dan itulah sebabnya Yusuf mencoba untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Alkitab mencatat bahwa sikap Yusuf itu adalah sikap seorang yang tulus hati. Karena Yusuf tidak mau mencemarkan tunangannya, meskipun dia tahu bahwa tunangannya sudah mengandung sebelum mereka menjadi pasangan suami istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan di Alkitab kita baru melihat bahwa malaikat Tuhan baru datang kepada Yusuf lewat mimpi di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ malaikat mencoba menjelaskan kepada Yusuf tentang bayi yang ada di dalam kandungan Maria. Malaikat menjelaskan bahwa bayi itu adalah bayi Yesus, bayi yang berasal daripada Roh Kudus. Dan tentu saja ini berbeda dengan apa yang dilakukan malaikat kepada Maria. Kalau Maria ditemui secara langsung oleh malaikat, Yusuf hanya ditemui lewat mimpi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sangat mudah bagi Yusuf untuk tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sangat mudah bagi Yusuf untuk menolak, untuk percaya terhadap sebuah mimpi. Apalah arti sebuah mimpi? Mungkin kita berpikir seperti itu. Yusuf bisa saja bereaksi negatif karena secara logika hal itu tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi mari kita melihat di ayat yang ke-24 ya, sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-25, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Yusuf bertolak belakang dengan kita. Yusuf tetap taat meskipun situasi untuk saat itu tidak mudah. Yusuf tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui malaikat itu, meskipun pada waktu itu situasinya tidak gampang. Yusuf memberikan satu teladan yang luar biasa kepada kita. Tidak jarang dalam kehidupan kita, kita hanya mau taat kepada Tuhan ketika berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita hanya mau taat kepada Tuhan ketika situasinya menguntungkan, atau kita seringkali hanya mau taat kepada Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tetapi ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan di dalam kehidupan kita,
Ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mau lagi taat kepada Tuhan. Kita mengendurkan ketaatan kita kepada Tuhan. Inilah yang seringkali terjadi. Ketika ada persoalan di dalam keluarga misalnya, kita memilih untuk berhenti melakukan ketaatan kita. Ketika ada masalah di dalam pelayanan, kita memilih untuk berhenti melayani. Tidak jarang banyak orang Kristen memilih untuk berhenti melayani ketika dia melihat kegagalan-kegagalan dalam pelayanannya. Ada banyak orang Kristen yang seringkali berhenti melayani ketika ada masalah di tengah-tengah pelayanannya. Itulah yang seringkali terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang berada dalam keadaan sulit, kita seringkali mencari pelampiasan untuk melakukan hal-hal yang berdosa kepada Tuhan. Ketika kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik, kita lebih banyak mengeluh daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika situasinya kurang menguntungkan, pekerjaan banyak persoalan, kita berhenti memilih tidak taat untuk memberikan persembahan atau persepuluhan kita kepada Tuhan. Itulah yang seringkali terjadi. Tapi mari kita melihat dari teladan Yusuf. Yusuf memberikan teladan ketaatan yang sungguh luar biasa kepada kita. Yusuf tetap taat meskipun situasinya tidak mudah untuk taat pada waktu itu. Yusuf tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan meskipun situasinya tidak mudah bagi Yusuf untuk taat. Itulah teladan pertama yang kita bisa lihat dari Yusuf. Yusuf taat meskipun situasinya sulit. Teladan yang kedua kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Matius dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara perhatikan, Yusuf taat tanpa keraguan-raguan. Yusuf taat tanpa syarat. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 sampai 21. Di situ dikatakan, setelah Herodes mati, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Saudara perhatikan ayat 14 dan ayat 21 dari Matius pasal yang kedua. Yusuf menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Di situ dikatakan malam itu juga, segera mungkin setelah dia mendapatkan mimpi, mendapatkan suara Tuhan atau mendengar suara Tuhan, Yusuf langsung mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Yusuf tidak menunda waktu, ya nantilah. Atau kita bisa melihat juga di dalam ayat yang ke-13 dan 14 itu, Yusuf bertahan di Mesir sampai Tuhan memerintahkan dia kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa banyak tanya, tanpa keraguan, tanpa banyak dalih, Yusuf memboyong istrinya dan juga bayi Yesus untuk pergi ke Mesir, tinggal di sana sampai Tuhan menyatakan mereka bisa kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan Tuhan kepada Yusuf tidak disia-siakan oleh Yusuf. Itu sebabnya Tuhan tidak salah memberikan kepercayaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak orang menjalankan ketaatan, ketika ada situasi yang menguntungkan, ketika banyak orang menjadikan kesibukan, waktu, kesulitan, ketidakmampuan sebagai alasan untuk menolak
panggilan untuk taat kepada Tuhan. Ketika ada banyak orang menjadikan alasan, bahkan menolak panggilan Tuhan ketika mitra pelayanan, ketika rekan dalam pelayanan tidak menyenangkan, Yusuf memberikan teladan kepada kita untuk taat tanpa keraguan, taat tanpa syarat. Gak peduli situasinya sulit, tidak peduli apakah Yusuf mendapatkan keuntungan atau tidak, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memberikan kepada kita teladan untuk tetap taat meskipun tidak ada jaminan, keuntungan atau sesuatu yang baik yang mungkin didapatkan oleh Yusuf ketika dia memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Natal tahun ini, mari kita merenungkan kembali apa yang Yusuf teladankan kepada kita. Sejauh mana saudara dan saya mau taat kepada Tuhan? Sejauh mana kita mau taat kepada Tuhan? Sudahkah kita mendengar, menaati Tuhan untuk tetap tinggal dan menyelesaikan tugas-tugas kita, sekalipun mungkin kita harus menghadapi resiko yang berat? Sudahkah kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan kita, tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas di pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan ketaatan dan penuh tanggung jawab? Meskipun mungkin kita belum melihat hasil akhir yang menyenangkan dari tindakan ketaatan yang kita lakukan. Sudahkah kita tetap taat membangun persekutuan dengan Tuhan? Sudahkah kita tetap taat untuk belajar firman Tuhan meskipun tidak ada orang yang melihat kita? Bahkan mungkin sekalipun situasinya tidak mendukung kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Masihkah kita mau taat kepada Tuhan? Atau kita mulai berdalih, Tuhan saya nggak punya banyak waktu untuk taat. Tuhan saya tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan panggilan pelayanan. Tuhan saya tidak punya banyak kemampuan untuk melayani Tuhan. Tuhan saya tidak punya cukup uang untuk melayani Tuhan. Yusuf memberikan teladan kepada kita. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, Yusuf tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Yusuf mengerjakan dengan sukacita. Mari kita belajar dari Yusuf yang menjadikan panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan itu bukan sebagai sebuah beban. Ketika kita mengerjakan panggilan untuk taat, pekerjaan Tuhan untuk kita kerjakan sebagai sebuah beban, sulit bagi kita untuk menaatinya. Tapi ketika kita mengerjakan panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan dengan melihat itu sebagai sebuah kesempatan dan kehormatan, maka kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Ketika kita melihat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, atau tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kehormatan, maka kita akan taat sampai akhir. Mengerjakan tugas dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita, tanpa paksaan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Panggilan dalam Natal tahun ini adalah mengingatkan kita untuk kembali dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita mulai kendor, mulai loyo, mulai tidak semangat untuk melayani, mulai seringkali meninggalkan waktu-waktu persekutuan kita, waktu-waktu ibadah kita, waktu-waktu pelayanan kita. Inilah panggilan Tuhan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita tetap taat, meskipun mungkin apa yang kita lakukan tidak terlihat, meskipun apa yang kita lakukan mungkin tidak dinilai oleh orang. Tetapi mari kita tetap taat mengerjakan panggilan pelayanan kita. Tuhan rindu mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar, dan untuk itu Tuhan menuntut kita untuk tetap taat. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami boleh belajar dari Yusuf meskipun mungkin seringkali dia dilupakan, perannya tidak terlihat. Tetapi Yusuf memberikan satu teladan kepada kita, kepada kami ya Tuhan, kepada umat-Mu ya Bapa, untuk kami boleh tetap taat, mengerjakan tugas-tugas kami, tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas dalam rumah tangga, tugas-tugas dalam keluarga. Dan biarlah kami menilai setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sebuah berkat, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap taat dalam segala keadaan. Berkati kami Bapa, untuk kami boleh memiliki komitmen yang baru di akhir tahun ini, untuk memulai sesuatu yang baru di awal tahun nanti, di tahun yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mengadakan prosesi penyerahan anak yang akan dilakukan oleh keluarga Bapak Luki untuk anak kita Rafael Gerald Matthew Widi Tiarto. Namanya cukup panjang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwa gereja kita tidak mengenal, atau gereja baptis secara khusus tidak mengenal baptisan anak, tetapi mengenal penyerahan anak sebagai tanda bukti bahwa Pak Luki dan Ibu menyerahkan setiap perkembangan dari anak kita Gerald kepada Tuhan dan bersedia untuk membimbing, mengarahkannya sesuai dengan firman Tuhan, dan juga boleh terus menjadi orang tua yang siap untuk taat dan bertanggung jawab mendampingi sampai anak kita terus tumbuh menjadi anak yang dewasa di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Sebelum kita berdoa bersama-sama, pagi ini sudah ada air dan juga minyak zaitun untuk mencuci kaki sebagai simbol dari pembersihan dan juga doa kita kepada Tuhan untuk membawa anak kita semakin dipakai Tuhan menjadi alatnya.
Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memohon berkat dan pertolongan Tuhan untuk anak kita Rafael Gerald Matthew Widitianto. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati perkembangan dan juga pertumbuhan anak kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini mengucapkan syukur atas berkat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, limpahan kasih Tuhan, sehingga Pak Luki dan Ibu boleh diberkati dengan seorang anak yang sungguh luar biasa, anak yang boleh terus bertumbuh dan berkembang yang dengan baik. Dan pada pagi hari ini dengan kerelaan hati, dengan keyakinan akan kasih dan juga karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati Pak Luki dan Ibu dengan hikmat Tuhan, sehingga boleh mendampingi, boleh mengasihi, boleh merawat, membimbing anak kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan membawa anak kami ini semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk anak kami Gerald, Tuhan memberkati tumbuh kembangnya, sehingga anak kami akan bertumbuh berkembang dengan normal, menjadi anak yang semakin dewasa, mengasihi Tuhan, bahkan boleh dipakai Tuhan menjadi bagian dari gereja ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah berkat, damai sejahtera dari Allah dan sukacita yang dari Tuhan boleh menyertai anak kami Gerald. Demikian juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya mewakili gereja menyampaikan piagam ini sebagai bagian dari penyerahan anak pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkah dan kenang-kenangan. Di sini ada janji juga yang boleh diingat untuk terus membimbing, mendidik dan menyerahkan kehidupan anak Gerald kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian kepada Tuhan, mengiringi Yesus. Semua karena anugerah Tuhan hari ini kita ada. Biarlah mengikut Yesus, mengiringi Yesus menjadi kesukaan hati kita. Ku yakin
bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa anugerah Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami mau berupaya untuk terus taat, untuk terus setia mengiring Yesus. Dan biarlah mengiring Yesus menjadi kesukaan dari hati kami. Lawati setiap umat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami boleh merasakan sukacita atas peristiwa besar kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, terlebih lagi di dalam hati kami masing-masing. Tuhan boleh memberkati setiap kami, Tuhan boleh menopang setiap kami. Berkati ya Bapa pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga, demikian juga di BPW Ampel. Dalam masa-masa Natal ini biarlah gereja-Mu boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Biarlah campur tangan Tuhan, kuat kuasa Tuhan boleh sungguh dirasakan oleh setiap umat-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, sungguh terpujilah kiranya nama-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat damai sejahtera Allah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang boleh Tuhan anugerahkan di atas kayu salib, dan penghiburan daripada Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.